Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Daljab BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marlinis, guru PAI di SDN 10 4 Koto Aur Malintang, Kecamatan 3 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya mahasiswa PPG Daljab BEK 1 di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor NIM 24601021009. Pada hari ini tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi ibadah haji kelas 5 atau PASEC di SDN 10 4 Koto Aur Malintang. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya anak ibu berdoa dulu, dipimpin oleh ketuanya yaitu Nadif. Semua siap. Hormat, tegap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi'ihsanin Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman sholli qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, coba lihat atau rapikan bangku anak ibu dulu. Tolong lihat sampahnya. Adakah berserakan uangnya anak ibu? Kemudian bajunya, tolong dirapikan. Sudah anak ibu? Bagus. Baiklah, sebelum ibu masuk materi, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu, supaya tahu ibu siapa yang tidak hadir, siapa yang absen. Nadif, Hadir, Bu. Dafa, Hadir, Bu. Ciko, Hadir, Bu. Farlen, Hadir, Bu. Diana. Absen. Oh, Diana absennya. Kenapa dia absen? Ada suratnya dikirim pada anak ibu. Apakah dia sakit? Iya. Ya, marilah kita sama-sama mendoakan Diana dalam hati supaya Diana cepat sembuh kembali dan dapat menghadiri belajar kembali. Berdoa kita untuknya dalam hatinya. Amin. Sekarang supaya hatinya tenang, hatinya nyaman, tidak ada gangguan dalam belajar anak ibu, sebaiknya terlebih dahulu anak ibu membaca ayat Al-Quran atau ayat pendek, yaitu surat At-Tin. Semuanya membaca, tidak ada yang diam. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-tini wal-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala
supaya duduk dengan tertib, tenang, tidak ada berbicara, dan tidak ada minta-minta izin keluar, dan lain sebagainya. Paham anak ibu? Paham. Bagus. Kemudian, baiklah ibu akan memberi judul materi kita hari ini, yaitu tentang ibadah haji. Apa judulnya? Coba panggil lagi ya ibu. Ibadah haji. Kemudian, apakah anak-anak ibu semuanya, tetangganya atau ibunya, mamanya, atau papanya sudah ada yang naik haji? Oh, ternyata sudah. Kemudian banyak yang mampu ya saudaranya. Mudah-mudahan anak ibu setelah dewasa nanti ikut pula melaksanakan ibadah haji. Mau anak ibu nanti naik haji? Mau. Pintar, bagus. Ibu doakan semoga anak ibu dapat rezeki yang banyak dan mampu melaksanakan ibadah haji. Kemudian ibu mau menanya dulu, ibadah haji itu termasuk rukun apa anak ibu? Termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Haji siapa yang dapat rukun Islam semuanya yang 5 macam itu? Bagus Pak, coba sebutkan rukun Islam yang ada 5. Baca 2 kalimat syahadat. Ya. Zakat 5, naik haji bagi yang mampu. Bagus, aktif. Rukun haji ini, ibadah haji ini termasuk pada rukun Islam yang keberapa anak ibu? Kelima. Rukun Islam yang kelima. Nah, coba dan silakan dulu paketnya anak ibu. Kemudian itu ada menampilkan gambar tentang ibadah haji ini. Nah, coba amati gambar semuanya ke depan. Gambar ibu ada 2 macam. Dia gambarnya sama atau beda anak ibu? Nah, terletak di mana bedanya sayang? Nanti orangnya. Ini orangnya. Orangnya ada berapa ibu? Ada 6. Nah, itu gambar apa yang anak ibu lihat itu? Gambar orang mengelilingi Ka'bah. Gambar yang nomor 1, orang mengelilingi Ka'bah. Kemudian gambar yang nomor 2, tidak ada orang yang mengelilingi Ka'bah. Kemudian ini bertanya ibu pada anak ibu, yang mengelilingi Ka'bah itu apa namanya? Mengelilingi Ka'bah 7 kali apa namanya anak ibu? Tawaf namanya. Apa namanya nak? Kemudian kita lanjut pada materi kita hari ini, yaitu ibadah haji. Apa itu ibadah haji nak? Apa ibadah haji? Siapa yang tahu? Menjalani ibadah haji hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dengan syarat dirinya mampu. Ya, ibadah haji adalah mengunjungi Ka'bah, ke Baitullah atau ke kota Mekah bagi orang yang mampu. Jadi naik haji itu adalah seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Coba lihat dalam Al-Quran, yaitu surat apa anak ibu? Surat Ali Imran. Bagus. Ayat berapa saudara Imrannya? Ayat 97. Dan kita baca ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan di tanah suci, melibatkan rangkaian ritual yang telah ditentukan seperti rangkaian urutannya. Yang haji ada rukun haji, syarat wajib haji. Jadi haji itu mengajarkan kita sebagai individu supaya kita sabar, ikhlas, dan takwa. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, ini tentang firman Allah surat Al-Imran tadi ayat 97. Baiklah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bisa Ibu membacanya bersama artinya? Ya. Pada
diriwayatkan oleh Ibnu Hakim yang mengatakan haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Kemudian kemudian ada lagi yang ingin mengerjakan 2 kali, 3 kali. Itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah ibu sunnah. Dan masuk kepada syarat wajib haji. Ada berapa syarat wajib haji? Ada 5 macam. Coba bacakan Sabila. Pertama, Islam. bagus. Kedua, mampu melaksanakannya. Iya. Ketiga, berakal. Kemudian Balik. 5, merdeka. merdeka. Bagus. Tepuk tangan untuk Sabila. Ya, mantap. Kemudian kita lanjutkan. Apa saja itu rukun haji? Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dalam haji. Kalau tertinggal rukun itu, maka hajinya bagaimana anak ibu? Tidak Tidak sah. Jadi sama dengan rukun sholat, kalau tinggal salah satu rukun, maka tidak sah sholatnya. Sama dengan haji. Berapa macam rukun haji anak ibu? 6. Coba sebutkan apa-apa saja itu yang 6 itu. Yang pertama apa? Ihram. Ya, ini pengertiannya berniat dalam memulai mengerjakan haji dengan menggunakan kain putih, tidak berjahit, tidak boleh dijahit nanti tekniknya. Kemudian yang kedua, kita wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti dulu di padang Arafah dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, tawaf. Kita kerjakan tawaf, itu termasuk rukun haji. Yang kedua adalah ibadah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat, kita lakukan sa'i. Apa itu sa'i? Adalah jalan cepat begini sebanyak 7 kali. Kemudian berikutnya yang kelima, tahallul. Sebagaimana pengertian tahallul anak ibu, mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir rukun haji itu adalah tertib. Tertib itu maksudnya rukun haji itu harus dilaksanakan dengan tertib, tidak boleh diacak-acak, berurutan dari awal sampai akhir. Nah, wajib haji lagi. Apa itu wajib haji? Tetapi sahnya haji tidak tergantung pada amalan yang kita kerjakan itu. Nah, jika salah satu amalan itu ditinggalkan, maka hajinya tetap sah hajinya dengan cara, ada caranya, dengan mengganti denda atau dam. Kemudian nampaknya anak-anak ibu banyak yang agak malas atau loyo atau sudah letih, mungkin harinya sudah jam 11-an. Jadi ibu ada sesuatu namanya tepuk semangat. Jadi ibu membaca dulu tepuk semangat itu, perhatikan ibu. Nanti anak ibu mengulangi secara bersama, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Coba ibu dulu sendirian, coba perhatikan dulu, untuk praktekkan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4,
Pertanyaannya, ada yang tidak mengerti cara mengerjakannya, boleh bertanya sama ibu. Jangan malu-malu ya sayangnya. Setelah lemparan kerjanya diisi, di antara kelompok wajib ke depan satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jelas ya anaknya bacaannya, tidak ada yang tidak jelas, jelas kan? Baiklah, ibu minta membacakan hasil diskusinya ke depan satu orang utusannya dari ketua kelompok pada kelompok yang kedua, Umar bin Ratna. Coba Dafa membacakan hasil diskusinya ke depan. Yang lain coba mendengarkan. Yang kira suaranya nyala ya. Saya perwakilan dari kelompok Umar bin
kita bahas sama-sama. Cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafal niat berhaji. Nawaitu haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajati. Kemudian dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup sampai kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah lil abwaba rahmatik. Jemaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Nah, itulah adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar. Nah, itu harus tahu ya kita. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali setelah video tadi, yaitu tahapan naik haji. Tahapnya yang pertama yaitu ihramnya, yang kedua mengenakan pakaian ihram atau 2 helai kain putih bagi pria seperti gambar ini. Kemudian pakaian sederhana bagi wanita. Tahap yang kedua, wukuf di Arafah. Pertama, puncak ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, jamaah berada di padang Arafah dari waktu zuhur hingga terbenam matahari. Tahap ketiga, mabit di Muzdalifah. Tahap keempat, tahapnya lempar jumrah. Dilakukan pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Tahap yang 5 yaitu tahallul, dilakukan dengan menyukur atau memotong sebagian rambut. Tahap ke-6, menyembelih hewan kurban. Tahap yang ke-7, tawaf ibadah. Apa itu? Tawaf ibadah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Nah, yang wajib itu dan sunat. Tawaf ibadah ini merupakan ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, seperti gambar video yang di awal tadi. Masih ingat kan? Masih. Haji sebanyak 7 kali. Tahap 9, mabit di Mina. Pertama, malam di Mina pada malam tanggalnya 11, tanggal 12, dan 13 Dzulhijjah. Nanti ada itu. Tahap 10, kita nanti melempar jumrah. Dengan apa? Kemudian yang kedua, melempar 7 batu ke masing-masing jumrah. Una namanya, wusta dan akabah. Tahap penutup yaitu tawaf wadah atau tahap terakhir, yang mana tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Sebelum kita meninggalkan Mekah, pergi lagi ke negeri kita. Yang kedua, menandakan selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Itu gunanya. Bagaimana rasanya anak ibu? Sudah ada yang capek-capek kan? Capek diberi payah, kita bersemangat. Mari kita ada permainan ibu, tolong disimak. Kita bermain walking stick. Nanti kita berdiri semuanya, bertepuk tangan sambil bernyanyi. Nanti ada sticknya. Nah, bersemangat ya. Silakan. Boleh bernyanyi, beri.
ibadah kurban lagi nanti. Jadi ibadah haji sudah kita selesaikan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ibu akhiri, kalau ada kata ibu yang salah, maka pada tidak depannya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq.